Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu. Nah, kita di sini ingin mendefinisikan pemasaran di abad ke-21. Nah, kelompok satu ini terdiri dari Muhammad Rafli, lalu ada Bapak Haryono Siagian, dan juga Bapak Hidayat. Definisi pemasaran di abad ke-21 merupakan gabungan dari pemasaran tradisional dan digital. Bergantung pada jenis produk, anggaran pemasaran, ukuran pasaran sasaran, dan kebiasaan belanja calon pelanggan. Organisasi mengubah strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, menurut Aldida Septiana dalam buku Pengantar Bisnis dan Manajemen tahun 2016, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh apa yang mereka inginkan melalui penciptaan produk dan pertukaran produk dengan orang lain. Latar belakang abad ke-21 ditandai dengan perubahan-perubahan yang sangat besar. Kemampuan untuk dapat berkembang tersebut merupakan competitive advantage. Penyebab perubahan tersebut adalah teknologi tinggi, globalisasi yang sangat cepat, pergeseran dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pokok bahasan ada 3, yaitu pertama, ruang lingkup pemasaran, konsep pemasaran, dan juga konsep-konsep keberhasilan pemasaran. Lingkup pemasaran. Nah, entitas yang dipasarkan itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada barang, jasa, orang, tempat, kepemilikan atau properti, pengayaan pengalaman, peristiwa, organisasi, informasi, dan ide. Pasar atau market. Pasar adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan pembeli melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang. Pemasar bisa disebut juga dengan marketer, lalu ada prospek disebut juga dengan prospektor. Nah, selanjutnya ada produk. Produk itu adalah setiap tawaran yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan, seperti barang, jasa, pengalaman, properti, tempat, atau dan sebagainya. Kepuasan nilai. Kepuasan adalah abstrak atau variatif berbeda-beda. Nilai adalah rasio antara manfaat dan biaya. Lalu ada pertukaran atau exchange, cara untuk mencepatkan produk dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Nah, ada 5 syarat pertukaran, yaitu ada 2 pihak, bebas untuk menerima atau menolak tawaran, lalu yakin bahwa bertransaksi merupakan hal yang tepat dan diinginkan, lalu mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu, dan yang terakhir, masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai. Konsep inti pemasaran, kebutuhan dan keinginan, produk, kepuasan nilai, pertukaran atau transaksi, serta pasar. Konsep inti pemasaran. Serangkaian konsep inti dalam pemasaran adalah: 1. Kebutuhan, syarat hidup dasar manusia. 2. Keinginan, kebutuhan yang diarahkan ke objek tertentu untuk memuaskan kebutuhan. 3. Permintaan, keinginan yang didukung kemampuan untuk membayar. 4. Segmentasi, kegiatan membagi-bagi pasar ke dalam segmen yang berbeda-beda. 5. Pasar sasaran, memutuskan segmen mana yang akan dilayani. 6. Positioning, penawaran pasar yang diposisikan dalam benak konsumen. 7. Penawaran, serangkaian keuntungan yang ditawarkan marketer kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 8. Merek, suatu penawaran dari sumber yang diketahui semua perusahaan untuk membangun citra merek yang kuat, disukai, dan unik. Realitas pemasaran baru. Kekuatan masyarakat utama, lahirnya perilaku, peluang dan tantangan baru karena pasar telah berbeda secara radikal. Kemampuan baru konsumen, perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen karena memiliki kemampuan baru. Kemampuan baru perusahaan, perpaduan kekuatan baru yang menghasilkan serangkaian kemampuan baru perusahaan. Pasar sudah tidak seperti dulu lagi. Komponen 4P bauran pemasaran. Produk, ragam produk, kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, ukuran. Price, harga terdaftar, diskon, potongan harga, periode pembayaran, syarat kredit. Promotion, promosi penjualan, iklan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung. Flash, saluran, cakupan, pilihan lokasi, persediaan transportasi. Konsep inti keberhasilan manajemen pemasaran. Konsep keberhasilan manajemen pemasaran adalah
memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu konsep pemasaran dikatakan berhasil atau tidak. Beberapa indikator tersebut meliputi penjualan. Salah satu indikator terpenting dari keberhasilan konsep pemasaran adalah peningkatan penjualan. Jika konsep pemasaran membantu memperkuat merek dan meningkatkan minat konsumen, maka peningkatan penjualan akan mengikut. Awareness merek. Tingkat kesadaran merek adalah hal lain yang dapat menunjukkan keberhasilan konsep pemasaran. Jika konsep pemasaran berhasil membangun awareness merek dan membuat produk atau jasa lebih dikenal oleh target pasar, maka ini dapat dikatakan sebagai indikasi keberhasilan. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Konsep pemasaran yang berhasil juga akan memperkuat loyalitas pelanggan. Jika konsep pemasaran membuat pelanggan merasa puas dan setia dengan produk atau jasa yang ditawarkan, maka ini merupakan indikasi bahwa konsep pemasaran berhasil. Yang keempat, peningkatan pengeluaran. Jika konsep pemasaran berhasil membuat konsumen lebih cenderung membeli produk atau jasa, maka peningkatan pengeluaran pada produk atau jasa tersebut akan mengikuti. Nomor 5. Feedback pelanggan. Feedback pelanggan juga dapat menjadi indikator keberhasilan konsep pemasaran. Jika pelanggan memberikan respon positif terhadap konsep pemasaran, maka ini dapat dikatakan sebagai indikasi bahwa konsep pemasaran berhasil memenuhi kebutuhan dan harapan target pasar. Konsep pemasaran. 5 konsep inti dalam pemasaran adalah yang pertama, 1. Konsep produksi atau production. Konsep produksi merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Nomor 2, konsep produk atau produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar. Ketiga, konsep penjualan atau sering disebut dengan selling. Konsep pemasaran yang selanjutnya adalah konsep penjualan atau selling. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing. Perusahaan yang mempercayai konsep pemasaran ini akan mendapatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Konsep pemasaran sosial adalah konsep pemasaran yang relatif baru. Sebagai besar orang beranggapan bahwa konsep pemasaran sosial memiliki pemikiran yang selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran yang sebelumnya yang sudah kita bahas di poin 4. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kelompok 1 sampaikan. Apabila ada poin-poin yang kurang tepat atau mungkin masih banyak kesalahan, meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin untuk ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.